감독님께 이제 다시 요청을 드리는 거죠. 감독으로 와줄 수 있냐? 그러면 감독님께서는 원하시는지 혹시 아니 뭐 막혔지는 않다. 받아놓지 않을게. 왜냐면 인도네시아 팬들이 워낙 나한테 많은 것을 줬기 때문에 또 기회가 되면 좋은 생각을 갖고 있다. Ya, saat ditanya soal kemungkinan balik melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dengan lantang siap jika memang dibutuhkan. Karena baginya, Indonesia telah dianggap sebagai rumah kedua setelah berbagai momen krusial berhasil dilewatinya dalam beberapa tahun terakhir. Dan terbaru, setelah Indonesia kalah dari Arab Saudi di babak round 4, entah kebetulan atau memang jodoh, secara bersamaan Shin Tae-yong dihentikan dari kursi kepelatihan Ulsan Hyundai di pentas Liga Korea Selatan. Alasannya, Shin Tae-yong belum bisa membawa Ulsan Hyundai bersaing di Liga Korea setelah beberapa kali mengalami kekalahan beruntun. Dan banyak asumsi publik yang mengatakan kalau Hari Shin Tae-yong sebenarnya masih di timnas Indonesia karena dirinya masih syok ketika diberhentikan tiba-tiba oleh PSSI. Sementara baru-baru ini, nama Shin Tae-yong kembali digaungkan fans Indonesia untuk kembali ke tanah air, terutama setelah melihat taktik-taktik aneh Patrick Kluivert selama menukangi skuad Garuda, termasuk dalam match terbaru melawan Arab Saudi. Kesalahan demi kesalahan terjadi, mulai dari susunan pemain yang banyak disebut sebagai sebuah eksperimen, pergantian pemain yang lambat, hingga gaya main yang terlalu terbuka. Dan banyak yang menilai kalau Patrick Kluivert tak cocok memimpin timnas Indonesia. Mimpi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke panggung Piala Dunia secara langsung sepertinya akan sangat sulit dan bahkan hampir mustahil. Usai terbaru, timnas kalah atas tim tuan rumah Arab Saudi di laga perdana babak kualifikasi Piala Dunia round 4. Ya, memiliki mimpi besar dan optimisme tinggi untuk bisa mengalahkan Arab. Sayang, keputusan aneh dari Coach Patrick dalam meramu skuadnya kami pikir jadi bumerang di laga perdana tim Garuda. Patrick lagi-lagi melakukan eksperimen yang cukup mengejutkan dengan memainkan Mark Klok di depan dan Pelupesi di lini tengah. Atau memainkan Beckham Putra dan Sayuri yang nampak masih kesulitan bersaing di level sekelas pertandingan round 4. Ingat, ini bukan laga Liga 1, ini adalah laga sekaliber Piala Dunia. Dan hasilnya pun bisa kita lihat sendiri. Melihat starting line up aja udah ketahuan kalau Indonesia nggak akan ada harapan ketika kick-off dimulai. Meski Indonesia berhasil mencetak gol pertama, namun Arab Saudi langsung bangkit dan membalikan keadaan dengan skor 3-1. Bahkan dari segi permainan, Arab Saudi bisa dikatakan sangat unggul atas Indonesia. Mulai dari pressing, passing, hingga jarak lini antar pemain yang enak banget ditonton. Hal itu juga terbukti dengan sekali serangan yang dilakukan Arab selalu membahayakan gawang Indonesia. Dan yang cukup disayangkan ketika Kluivert telah merotasi pemain seperti memasukkan Tom Hai dan juga Ole Romani. Terbukti masuknya kedua pemain itu telah membawa perubahan pada permainan timnas yang menjadi lebih hidup. Indonesia pun sempat memperkecil keadaan dengan skor 3-2. Sementara di sisi lain, entah jodoh atau memang kebetulan, setelah kekalahan Indonesia atas Arab Saudi, secara bersamaan Shin Tae-yong dipecat oleh timnya Ulsan Hyundai. Kebersamaan Ulsan Hyundai dengan Tae-yong rupanya tidak berjalan lama. Setelah melewati 10 laga dengan hasil kurang memuaskan, Ulsan Hyundai resmi memecat mantan pelatih timnas Indonesia tersebut. Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih Ulsan Hyundai pada awal Agustus 2025 lalu. Dia menggantikan tugas Kim Pang-gon yang dinilai gagal membawa klub mencapai level yang stabil. Bagi Shin Tae-yong, Ulsan Hyundai jadi tim pertama yang dilatih usai berpisah dengan timnas Indonesia pada Januari 2025. Dia juga sudah cukup lama tidak melatih sebuah klub.
Terakhir kali Shin Tae-yong melatih klub terjadi pada 2012 lalu. Ketika itu dia dipercaya jadi pelatih Songnam Ilhwa. Ada kisah sukses besar yang diukir Shin Tae-yong bersama Songnam Ilhwa. Tugas Shin Tae-yong di Ulsan Hyundai memang tidak mudah. Performa tim tidak cukup stabil sejak awal musim. Dia tidak bisa berbuat banyak sebagai pelatih pengganti. Dari 10 laga yang dimainkan, hanya 2 yang dimenangkan. Berikut adalah statistik Shin Tae-yong di Ulsan Hyundai. Laga dimainkan 10, menang 2 kali, imbang 4 kali, kalah 4 kali, mencetak gol 10 kali, kebobolan 16. Shin Tae-yong memulai kiprahnya bersama Ulsan Hyundai dengan apik. Pelatih 54 tahun itu mampu membawa pasukannya menang dengan skor 1-0 saat berhadapan dengan Jeju SK. Hanya saja, langkah selanjutnya sama sekali tak berjalan mulus. Ulsan Hyundai kalah 3 laga beruntun di K-League One. Mereka kalah dari Suwon FC, FC Seoul, dan Jeonbuk Hyundai. Setelah itu, performa tim tak stabil. Sempat menang dengan skor 2-1 atas CD Ronchen pada ajang AFC Champions League Elite. Ulsan Hyundai gagal menang pada 4 laga terakhir. Kekalahan 0-3 dari Kim Chon Sang-woo pada 5 Oktober lalu jadi laga terakhir Shin Tae-yong. Shin Tae-yong masih di hati Indonesia. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang menekankan intensitas tinggi dan permainan menyerang cepat. Saat Indonesia menghadapi Arab Saudi pada November 2024, pelatih asal Korea Selatan itu menggunakan formasi 3-4-1-2 yang memberinya fleksibilitas untuk menekan maupun bertahan. Marcelino Ferdinand dipasang sebagai gelandang serang dan menjadi bintang lapangan berkat 2 golnya yang memastikan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Sektor tengah diisi oleh duet energik Ivar Jenner dan Tom Hae yang mampu menjaga transisi permainan dengan baik. Di lini depan, kombinasi Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk menjadi andalan untuk meneror pertahanan lawan melalui kecepatan dan pergerakan tanpa bola. Sementara itu, trio back Rizky Ridho, Choi Itzes, dan Justin Hebner menjadi tembok kokoh di depan Martin Paes. Sementara di sisi lain, Patrick Kluivert membawa pendekatan yang lebih taktis dan berfokus pada penguasaan bola. Dalam laga kontra Arab Saudi, pelatih asal Belanda itu menurunkan formasi 4-2-3-1 yang menekankan keseimbangan antara lini tengah dan pertahanan. Kevin Dix berduet dengan Jay Itzes di jantung pertahanan, sementara Jakob Sayuri dan Dean James berperan di sektor bek sayap. Untuk menjaga ritme permainan, Kluivert menurunkan Joy Pelupessy dan Mark Klok sebagai 2 gelandang bertahan. Keputusan memainkan Klok sejak awal menjadi sorotan, mengingat ia memiliki opsi lain seperti Tom Hae. Dan skema yang diterapkan Patrick Kluivert inilah yang membuat fans jengkel. Karena dengan skema permainan aneh yang diterapkan Kluivert, membuat Indonesia kalah dari Arab. Banyak yang mulai rindu dengan gaya permainan Shin Tae-yong ketika menangani Indonesia. Meski saat itu belum punya striker murni seperti sekarang, namun Indonesia berhasil memainkan permainan indah dan bahkan membuat Arab kesulitan mengembangkan permainan, termasuk mengalahkannya di GBK beberapa waktu yang lalu. Perbandingan starting 11 Shin Tae-yong dan Kluivert. Starting 11 Timnas Indonesia versus Arab Saudi era Shin Tae-yong, Timnas Indonesia 3-4-1-2, Martin Paes, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hebner, Sandy Walsh, Tom Hae, Ivar Jenner, Calvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk. Starting 11 Timnas Indonesia versus Arab Saudi era Patrick Kluivert, Timnas Indonesia 4-2-3-1, Martin Paes, Jakob Sayuri, Kevin Dix, Jay Itzes, Dean James, Joy Pelupessy, Mark Klok, Miliano Jonathans, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Ragnar Oratmangun. Dan melihat starting line up saja, udah kelihatan mana yang lebih konsisten. Shin Tae-yong kini benar-benar dirindukan oleh fans Indonesia.
Dan terlepas dari apapun, entah kebetulan atau tidak, dipecatnya Shin Tae-yong dan kekalahan Indonesia seolah menjadi kode alam. Dan amit-amit jika Indonesia kalah dari Irak, PSSI harusnya fair-fair aja kalau pecat Patrick Kluivert. Dan Shin Tae-yong kemungkinan bisa comeback di tahun 2026 dengan membawa wajah baru di skuad Garuda.